Kalau kakak kemasan itu teman-teman dinilai personalitinya. Nah, apa sih keistimewaan? Jadi pas saya sama Pak Edi ya nyebut itu jual diri, jual diri apa? Halo Sobat Mahasiswa, bertemu lagi dengan aku Nesa Wanderi di podcast Cari Inspirasi. Jadi pada hari ini tuh kita kedatangan seorang fresh graduate dari Winsus Karya, yang mana beliau ini baru lulus di tahun 2022 kemarin, dan beliau itu mendapat gelar SAG, lulusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Penasaran nggak sih siapa beliau? Ya, jadi beliau adalah Abangda Muhammad Iza Naufal SAG. Halo Bang Iza. Halo, assalamualaikum teman-teman mahasiswa. Semoga sehat selalu dimanapun, dimudahkan dengan segala urusan kampus. Ya, lama nih nggak ketemu Bang Iza. Udah Ya, sibuk apa aja nih saya setelah juga lulus? udah lama juga nggak kesini ya, tempat yang ya cukup memorable. Jadi alhamdulillah kegiatan sekarang tentu saya sudah sebagai guru ya, sebagai guru di alumni saya. Jadi saya alumni itu kemudian jadi ditarik jadi guru. Mungkin agak sedikit itu ya. Saya dari 2003. Oh, dari udah Ya, tiga. baru Juli kemarin selesainya, kemudian ditelepon sama wakil kepala sekolah yang memang itu guru saya dulu. Jadi saya pakai udahlah. Oke, berarti langsung lulus terus langsung kerja nih Nah, teman-teman. Kira-kira itu kemarin kerjanya langsung langsung gitu aja atau apa dulu Bang? Ada masukin lamaran dulu? oh iya, kalau kalau lamaran itu ya sebagai formalitas itu ya, formalitas ya. Dan juga memang alhamdulillah juga kan saya sebelum di kampus nih, udah gabung juga ditarik sama lembaga lembaga training sumber daya manusia. Jadi saya ibaratnya ya sudah punya branding atau value sendiri gitu. Oke, berarti Jadi karena langsung. karena lembaga itulah oh ini lembaga ini ya, kayaknya memang kamu adalah jadi guru. Berarti nggak dilepasin ya sobat mahasiswa biar tetap ngabdi gitu, biar ilmunya nggak hilang dulu, biar ngabdi dulu ke sekolahnya, habis itu baru terbang ya bang. Insya Iya. Allah. Ya, beliau ini juga berprestasi sekaligus berorganisasi teman-teman. Jadi ada keseimbangan antara prestasi akademik dan juga organisasinya. Itu beliau pernah juara cerdas cermat, tahfiz, karya tulis ilmiah juga pernah kan bang. Sama beliau ini adalah salah satu alumni dari KKN Kebangsaan Bersama. Masya Allah banget gak sih sobat mahasiswa? Itu kalau boleh tahu kenapa bisa gitu bang? Pengen masuk KKN Kebangsaan. Oh gitu, baik. Kalau bicara KKN kebangsaan itu sebenarnya satu kemarin tuh. Tujuannya KKN itu tidak keluar biaya. Nah, kata ini jadi tidak mau keluar biaya banyak karena ya info-info saya ini kan juga udah banyak Pak Senior. Dia mengatakan abang habis KKN itu bisa sampai 5 jutaan. Kaget gitu kan padahal cuma di Bengkalis gitu. Ada juga yang 3 jutaan sebagainya. Jadi dalam arti kan saya info sama Mbak Danu lah salah satu pengusaha diksi kan ya alumni KKN Masan juga nanya, bang apa gimana katanya bang bayar berapa? Oh kamu nggak bayar? Iya iya. Kemudian berapa dikasih kamu? Oh kampus cuma segini. Kemudian gimana bang nggak punya banyak? Makanya akhirnya saya putuskan ya KKN kebangsaan aja gitu. Bahkan sampai di penghujung itu tuh banyak bertanya kalau nggak lolos kebangsaan gimana Za mau kalian kemana akan ke Bengkalis yuk buka pancing rumah sebagainya banyak yang nawarin tapi akhirnya bilang ya pokoknya insya Allah ke kebangsaan lah pokoknya sebagai kebangsaan bang serumpu aja pokoknya pilihan dua itu jadi ya ada sedikit ya ilmu dari teman-teman saya di Maret ini kan mengatakan ya fokus aja sama yang kita punya jangan fokus sama ibaratnya kita harus fokus sama titik aja kalau kita fokus insya Allah dapat. Ya, alhamdulillah. Berarti itu ada pengaruh dari organisasi juga ya, Bang? Benar banget. Jadi kalau kita bicara ada pengaruh organisasi, tentu kurang lebihnya pasti ya apa yang terjadi sama abang hari ini itu pasti ada juga pengaruh dengan saya karena organisasi. Misal ya yang berbicara teratur seperti ini pun juga karena ikut organisasi juga gitu. Itu stigma yang mengatakan bahwa ketika seseorang ikut organisasi, kuliahnya akan berangkat. Atau bisa aja nih mereka lulus telat waktu. Okay. Kalau menurut pandangan abang sendiri itu bagaimana, Bang? Baik, ini implementasinya ya. Ini jadi teman-teman semua, ini teman-teman saya. Kalau teman-teman mengikuti dan pada saya memang rasanya masuk dengan teman-teman relate, silahkan diambil ya. Tapi kalau teman-teman punya pendapat yang lain silahkan, karena saya baru teman-teman dengan Bu Hamka ya. Jadi ibaratnya saya dapat ilmu juga. Kalau kita bisa mengatur, tidak akan bisa mengatur perasaan orang, apalagi pikiran orang. Makanya saya punya pemikiran seperti ini. Jika teman-teman semua mikirnya silahkan ikuti
Jadi jika tidak, maka jangan dipakai ataupun mau diikuti ataupun sampai dicaci. Itu kan pendapat saya. Jadi pertanyaannya saya tadi ya, soal ketika ikut organisasi kemudian akan menghancurkan ataupun mengubur lah bahasanya, mengubur akademiknya seseorang mahasiswa. Sebenarnya kembali lagi kepada gini teman-teman, kalau kita fokusnya kepada apa dan tahu tujuan kita apa sebenarnya, maka kita bisa menyimpangkan dulu. Kenapa? Gini, kita akademik itu ya ada di kampus. Organisasi itu di mana? Kampus juga kan. Maka kalau kita berada di kampus, maka saya lupa kita kalau kita punya kewajiban sebenarnya kita ada di kampus yang dan dikirimkan di kampus. Bahkan kemarin ada sedikit kita juga ternyata di jurusan saya pribadi ada infonya dari para prodi itu mengatakan ada seorang orang tua nelpon ke Kaprodi untuk bahwasanya nanya, Ustadz bagaimana kabar anak saya, apakah sudah selesai bimbingan dan sebagainya. Pada akhirnya Kaprodi kaget karena dia tahu mahasiswa ini sudah di DO karena dia tidak bisa menyelesaikan skripsinya, sehingga Kaprodi bingung mau jawab apa. Dan akhirnya Kaprodi kami itu ya mau harus jujur aja menyampaikan, maaf ibu, anak ibu sudah begini-begini. Akhirnya ibu kecewa. Maka saya sampaikan, kalau kan hari ini kita bermain organisasi ya, apalagi organisasi kampus ya, karena kita kemarin ini masih di kampus ya. Kalau kita organisasi kampus, maka kok bisa lupa sih dengan kita. Maka saya pribadi, kalau kita memang organisasi kampus ini berada di sini, maka jangan lupakan akademik kita. Kita sering main ke gedung belajar, kok lupa dengan diskusi kita. Kita sering jumpa dengan dosen, kok bisa lupa dengan diskusi kita. Maka tentukan fokus kita kemana. Oke, berarti kita harus nentuin fokus kita dulu mau kemana, mau Betul. organisasi atau mau ke akademik. Iya, betul. Tapi ada nggak sih Bang salah satu cara nih biar antara akademik sama organisasi itu bisa seimbang? Karena dari yang saya perhatiin, Abang di organisasi juga aktif, cuman juga berprestasi. Itu caranya gimana? Oke, baik. Kalau kita berbicara sebenarnya masuk organisasi juga termasuk prestasi sebenarnya. Kenapa teman-teman? Karena ibaratnya contoh satu prodi itu berapa mahasiswa? Hanya berapa pengurus MPS? Berarti kalau mereka terpilih hanya beberapa, berarti mereka prestasi. Nah, sebenarnya itu juga prestasi sebenarnya teman-teman. Maka sebenarnya mau cari prestasi yang lebih besar lagi ya, maka sesungguhnya di organisasi itu sebenarnya memang dilatih. Tapi tadi bagaimana membalancekannya, kemudian kita pengen prestasi juga, dan maka ikuti alur yang ada, ikuti tempo ataupun memang jalannya yang ada di dalam organisasi itu. Kalau kita memang ya bakat dari biasa itu ada pembakatan biasa di organisasi ya, ada pembakat yang ini, bakat A, B, C. Kalau memang ada bakatnya maka dia ya ikuti bakatnya, jangan sampai kita memendam bakatnya. Kalau memang organisasi itu memendam bakat kita ya udah tinggal aja, berarti bukan untuk kita untuk menjadi batu lebih tinggi. Karena sesungguhnya kan organisasi yang di kampus ini untuk memoles semua potensi diri, bukan untuk memecahkan atau mengukur mimpi anak kampung yang datang ke kota. Jadi makanya jangan sampai organisasi itu menjadi pengukur mimpinya orang tua melihat anaknya dikaitkan ke organisasi. Maka teman-teman, kalau kita memang mau aktif juga di organisasi, aktif juga di akademiknya juga, maka selain fokus juga, maka teman-teman saya minta untuk skala prioritas itu ada. Kalau ketika memilih skala prioritas itu sudah pas, tepat, ya udah, memang pasti ada satu pengorbanan. Oke, tapi kalau misalnya begini Bang, karena ada beberapa organisasi kan juga susah nih ngasih izin. Cuman karena di situ kita juga lagi pengen masuk, cuman di organisasi kita juga dianggap penting. Jadi itu kita harus milih yang mana Bang? Ini memang pertanyaan paling sering keluar ketika kita mau gabung open recruitment. Kamu kalau ada ujian sama ini gimana? Kalau saya tanya seperti itu, saya jujur pilih kampus. Kenapa? Tadi kembali kita tujuan awalnya apa? Ya pasti kan kalau di organisasi ya, misalnya kita ketua, ada wakil yang bisa menggantikan. Kita sekretaris, ada wakil sekretaris yang menggantikan. Kita bendahara, butuh berapa biayanya, kasih uang. Dia pasti ada jalan. Kalau kata orang beberapa penyanyi kan ada 1001 jalan menuju Roma kan. Makanya ya pasti ada jalannya gitu. Ya karena tadi teman-teman, saya bukan menegasikan atau menegatifkan sebuah organisasi ya, saya katakan tidak. Tapi tolong jangan terlalu fanatik dalam organisasi. Kenapa? Sekali lagi teman-teman harus tahu tujuan fokusnya ke sini kan dikirim orang tua untuk menyelesaikan studinya. Ya selesaikan studi bagus, tapi jangan lupa teman-teman proses studi apakah hanya hanya menjual sebuah kertas ijazah saja kan tidak. Karena sebuah kertas ijazah hanya sama mana gitu. Tapi ketika wawancara berhadapan dengan orang
dia di jasanya itu koma sekian. Nah, mungkin dia tidak seperti itu karena ada nilai. Tapi kalau sendiri pasti dia akan keluar sendiri. Berarti value dalam diri ini dibangun juga di organisasi ya Bang? Benar banget. Jadi ya value-nya apa ya, value-nya ya paling simpel ya bertanggung jawab, kemudian komunikasi, tidak egois. Itu sebenarnya dilatih dalam organisasi. Tapi kalau ada organisasi yang untuk memunculkan sebuah keegoisan, maka saya mengatakan organisasi banyak, banyak organisasi. Cuman teman-teman juga nggak sih sama itu, dan memang itu teman-teman sampai tersiksa. Jadi ini kan karena setidaknya kita ya tujuan kita kampus ya udah belajar memang, tapi tadi memoles dirinya itu bukan di kampus gitu. Memolesnya itu bukan di kelas tapi memolesnya di luar gitu. Molesan kayak seperti itu. Berarti kita sebagai mahasiswa nih, sobat-sobat mahasiswa bukan cuman harus terfokus ke dalam akademik kita aja, tetapi kita juga harus mengembangkannya di dalam organisasi-organisasi yang ada. Cuman dari sekian banyak organisasi nih Bang Iza, itu kan ada open recruitment nih. Kemungkinan di situ kita dalam satu open recruitment ini ada beberapa bidang yang mungkin kita merasa kita cocok nih di sini. Tapi kita bingung nih untuk menentukan kebutuhan kita di bidang mana. Itu ada caranya nggak Bang biar lebih tepat sasaran? Ya. Oke. Ada salah satu beberapa mengatakan ya. Saya lupa siapa mengatakan, cuman kenali dirimu maka kamu bisa mengenalmu. Ya, itu salah satu pepatah. Saya lupa mas Arabnya, tapi inti seperti itu. Kenali dirimu maka engkau kenal dengan rohmu. Maka ya pertama itu kita harus kenal diri kita dulu gitu. Apa kita mungkin orangnya administrator sekali gitu. Misalnya berarti kalau administrator sekali berarti kita di sekretariat, atau kita sebenarnya ngomong-ngomong orang kayak gini nih, jumpa orang baru, keliling jalan, itu berarti orang marketing, orang humas, orang itu. Aku sukanya ini. Karena gini, teman-teman. Memang ada beberapa organisasi yang memang dia menentukan bidang itu karena keputusan presiden atau keputusan dewan ketuanya yang pengen saya punya AB. Sebenarnya tidak seperti itu. Boleh seperti itu, cuman tadi mungkin dia terpaksa melakukan itu. Tapi kalau dia memang mau membebaskan dia memilih apa, maka kita disuruh memilih nih. Kalau kita sudah memilih dan kita gak amanah dengan organisasi itu, maka ya kita sebenarnya mau kamu apa sih sebenarnya gitu. Kamu sudah suruh milih, tapi kamu gak mau amanah dengan itu, maka kamu mau apa gitu. Makanya teman-teman kenali dulu bakat kita, itu pertama, karena passion atau kesukaan itu menentukan karena kita kerjakan seperti apa. Tapi kalau teman-teman bang nggak tahu nih bakatnya apa gitu kan, ya dari kesukaan itu juga bisa. Tapi kalau pakai alat ada ukurnya, toolsnya ada. Misalnya kalau di kami ya, kalau saya di lembaga training MSD itu ada nama talent DNA, itu mengetahui 10 talent teman-teman seperti apa. Ada juga banyak juga mau bakat sebagainya, tapi ya saya kenal seperti itu, talent DNA dan umum. Jadi kita melihat bakatnya itu, dan itu dipakai bahkan kalau talent DNA ini bahkan dipakai di tingkat BUMN gitu, untuk merestrukturisasi karyawan BUMN dan sebagainya gitu. Berarti yang pertama itu kita harus kenali bakat kita dulu ya teman-teman, sama kita harus tentuin juga titik fokusnya itu kemana. Tapi nih Bang, biasanya kan di dalam organisasi maupun dalam akademik itu sendiri, biasanya mood kita tuh naik turun. Nah ini kan kebiasaannya pasti dirasain juga nih sama semua sobat-sobat mahasiswa di sana. Jadi itu cara kita agar mood itu bisa stabil, atau mungkin setidaknya nggak terlalu drastis lah Bang naik turunnya. Itu ada caranya nggak Bang? Mood ya. Jadi kalau kita bicara mood teman-teman, dalam kami itu diberikan beberapa formula ya. Ibaratnya ya teman-teman harus tahu nih menjaga, karena mood ini kan ibarat contoh gini, teman-teman malas dulu atau tidur dulu, atau karena malas bisa tidur, gimana Nesa? Atau karena kita semangat, kita bekerja baru semangat? Kayaknya bekerja dulu Bang baru semangat, karena yang susah itu memulainya. That's right. Makanya teman-teman mulai dulu geraknya dulu. Maka kalau kita bicara mood ya, kalau bicara mood itu karena kita nggak gerak gitu, karena kita adalah atau pagi hari udah subuh nih tidur ya, aduh enak tidur kali ya Allah, tidur kali Allah. Itu biasanya seperti itu, apalagi hujan, apalagi Pekanbaru kan sering hujan nih.
Jadi ibaratnya hujan, kemudian nggak ada masuk kelas, aduh kalah ini. Ah itu yang membuat moodnya kita sampai satu hari itu udah nggak enak gitu. Biar malas nggak produktif. Makanya kenapa ada beberapa peneliti mengatakan kan morning person itu kalau orang belum bahagia, kalau belum semangat sampai jam 10, maka dia udah satu hari itu malas aja. Makanya kenapa kita disuruh sholat subuh itu teman-teman? Hasilnya selain memang ibadah, ya itu kita disuruh warming up untuk bangun tegak gerak itu loh. Nah, kemudian tambah lagi ada iktikaf kan, makanya itu untuk memastikan teman-teman tidak tidur dan tidak berleha-leha, itu menjaga moodnya gitu. Maka teman-teman, bagaimana cara menjaga moodnya naik turun ketika di organisasi? Ya tadi geraknya seperti apa dan memang yang pentingnya tadi selain karena memang udah kita cintai dan memang niat itu sih teman-teman, niatnya paling dasar ya kalau ketika bicara bang aku udah geraknya gini bang tapi kok kayak malas juga ya mungkin niat kamu seperti apa ya kalau kamu niatnya besar ya maka kamu bisa juga nanti menentukan gerak jalan. Berarti faktor penentu yang paling utama untuk mood itu balik ke diri kita sendiri ya, Benar Bang? benar karena mood itu bukan eksternal ya, mood itu kan datang dari kamu. Mood itu kan bukan dari orang yang misalnya teman kamu nih ada yang nggak mood kemudian terpengaruh moodnya malas. Tapi kalau kita memang udah dasarnya udah semangat ya mood kita bisa mempengaruhi. Tapi kalau kita memang udah dasarnya memang malas udah datang lagi malas udah aku ngapain aku masih di kos aja kita tidur aja ada. Jadi itu faktor eksternal tuh nggak terlalu kali tapi yang penting internal itu karena kenapa teman-teman asa itu mulai dari dalam diri sendiri bukan dari orang lain. Ya mengenai prestasi lagi nih Bang, ini kan kebanyakan mahasiswa masih bingung nih, kayak misalnya ada suatu perlombaan karya tulis ilmiah, cuman dia masih ragu nih, alah nanti nggak menang, alah nanti nggak lulus. Jadi banyak banyak banget gitu mereka keraguan-keraguan di dalam dirinya, hingga akhirnya dia nggak jadi ikut nih. Hmm. Jadi itu misalnya kalau misalnya ketika kita ketemu nih sama teman atau mungkin sama diri kita sendiri lagi ngerasain di fase itu cara kita buat ngelawan rasa malas itu, buat ngelawan rasa-rasa takut kita itu gimana Bang? Oke. Kemarin ya ini bicara Bu Hamka ya. Bu Hamka pernah bilang semua orang itu pasti takut. Semua orang itu pasti takut. Tapi orang berani itu apa? Orang berani itu adalah orang yang melawan rasa takut itu. Jadi ya kita kalau nggak ngelawan rasa takut itu kita nggak orang berani. Itu pasti nanti orang takut. Maka teman-teman semuanya kalau bicara kita bakalan menang apa enggaknya itu ya urusan nanti lah gitu ya. Ibaratnya gini teman-teman saya juga ya sama teman saya Bang Indi itu udah berapa kali lomba. Nah, bahkan kemarin waktu ke Jambi itu udah yakin nih menang nih, oh kita menang nih, kita naik naik podium, megang. Udah bayangin udah fokus tuh. Cuman tadi mungkin faktor X-nya itu adalah tadi saya masih ingat kenapa saya kurang prepare dan saya terlalu menyepelekan. Nah, jadi maksud saya nyampaikan ini sama teman-teman kalau kita memang ketika pengen lomba dan kita aduh gimana nanti kalah ya lawan dulu gitu coba dulu tapi ketika memang kalah tapi pasti kita dapat hikmahnya karena apa hikmah itu ini teman-teman hikmah itu bukan apa ya bukan bisa dibeli gitu nggak bisa didapat dari orang juga jadi hikmah itu ya karena kita berpikir kita sudah melakukannya oh dapat ini ya gitu dapat hikmahnya memang ada yang belajar sana kan menang dapat apa dapat hikmahnya gitu atau kalah dapat apa dapat hikmahnya iya karena sesungguhnya hikmah itu ya karena kalau kita sudah berbuat ya kalau kita diam terus kapan kita mau tahunya kualitas diri juga gitu maka dosen saya juga pernah bilang kalau kita menulis dan itu dipendam terus merasa itu dari hanya sebuah kesombongan karena kita merasa udah kita udah bagus kok atau kita sebuah ya sebenarnya kita takut juga sombong juga sombong pokoknya terserah aku nggak mau dilihat tapi kalau kita sudah melihatkan kemudian kita tunjukkan kepada dunia maka sesungguhnya kita udah coba tidak sombong kita coba berbagi gitu berbagi ide berbagi sebagainya ya menang kalah masih itu hanyalah bonus gitu yang penting kita sudah pernah berbuat dan teman-teman saya juga kaget juga ya kenapa dia manggil saya juga kenapa saya kalau berbicara lomba LKT ini saya menangnya belum pernah saya menang pribadi ya ada Martin gini saya beberapa kali ikut lomba LKT itu kalah gitu tapi kalau jadi guest speaker di jurnal waktu itu conference itu sekali jadi makanya saya agak kaget juga Nesa kemarin begini gitu tapi oke saya coba berbagi aja gitu bagi yang memang harus teman-teman kenal karena hikmah itu kalau kata Bang Danu ya hikmah itu mahal sebenarnya
Berarti inti dari semua perjuangan itu balik ke hikmah ya, Iya, Bang? hikmahnya. Ya kalau saya tidak ikuti semua itu maka saya nggak cerita kayak ini kan. Nggak bisa cerita dengan teman-teman, maka ya pasti kan teman-teman pengennya dari sebalik itu pengen cerita sharing pada yang lain kan. Pengen pernah, oh aku pernah begini loh, aku pernah begini loh. Pasti kan pengen seperti itu. Alah palingan cuma kalau piala, hadiah, uang ibaratnya. Uang sampai kapan sih habisnya? Oke, kemudian terus medali palingan nanti kalau diambil ke sekolah lagi diambil kampus juga palingan ya kita cuma dapat itunya simpan selesai. Tapi kalau cerita ini kan dia akan terus lagi. Jadi pengalaman hidup juga ya. Iya. Sama Nisa juga pernah dengar nih, Bang. Muda berkelana, tua bercerita. Ya bukan seperti itu. Maka kami juga saya sama teman-teman saya juga bangun sebuah komunitas itu namanya Mentor Up. Ya dia membangun asa kita dan cerita. Bangun asanya pemuda, kemudian dia punya cita yang tinggi dan dia bercerita kepada orang. Itu tujuan. Ya, sama kan Bang di organisasi ini biasanya banyak tuh info-info mengenai lomba karena relasi Ah, kita udah kebangun. Cuman betul. di satu sisi juga banyak Nesa lihat secara pribadi nih di sekeliling Nesa. Ada orang yang emang pintar di akademiknya, cuman buat ikut organisasi ini dia malas Bang. Yeah. Padahal kan sebenarnya di organisasi itu ada banyak juga nih untuk info-info lomba, membangun relasi kita juga sama pribadi kita sendiri. Itu kan cara kita mungkin buat ngajak dia buat ngerangkul dia di organisasi bisa nggak banget atau emang harus dari dianya sendiri. Oke, baik. Ini masalah teman ada yang ambis ya, teman yang fokusnya aja ke akademik, ada yang organisasi. Ini kita mau menjumpakan gitu kan. Nah, maka teman-teman, satu lagi saya sampaikan, ini pilihan ya, ini masalah pilihan masing-masing itu. Kalau kita hanya bisa memotivasi dari luar, sekali lagi, kita hanya bisa memotivasi dari luar, masalah internal dia itu pada dia sendiri, kembali kepada dianya. Dia mau memilih sebagai ya aku hanya sebuah anak yang sebagai akademisi, akademi fokus selesai pulang udah begini, oke, it's okay dan dia tapi kita sebagai teman dia, kalau main teman kita ya kasusnya ya teman kita coba dong, yaudah itu ini yuk. Ya kita hanya sebagai motivasi aja atau memaksa mungkin dalam tahapan mungkin aku yuk, aku bayarin aku semuanya yuk kita ikut bisa itu juga, cuman kalau dia memang sudah memilih sebagai itu ya kita hargai pilihan dia gitu. Kita coba deh saya coba mengajak juga teman-teman ya, ini juga tahun politik ya. Ibaratnya saya pengen ngajak dong coba teman-teman, kalau kita memang sudah punya pilihan nggak usah deh mencaci pilihan yang udah ada gitu loh. Jangan merasa tinggi dengan pilihan yang sudah ada gitu. Karena apa? Ya kalau kamu merasa tinggi dengan pilihan kamu ada, kamu udah kamu udah ketan gitu loh. Jadi makanya udah kita sudah fokus dengan pilihan. Oke, kamu milih A, B, C, D, kamu milih akademik, ya udah. Kita hanya bisa motivasi sama kayak ya hanya sebatas motivasi dari luar. Kalau dia mau tergerak ya kita doakan gitu loh. Nah, itu maka batasnya saya motivasi dan doa. Ya kalau mereka dia tetap memilih seperti ini, oke, udah jangan kita paksakan. Maka tapi ya memang pastinya kita pengen seperti itu. Tapi ya rugi bagi mereka adalah teman-teman ini ya yang masih di persimpangan jalan nih, pengen akademik, pengen prestasi tapi nggak ngapain ya. Saya harapkan ya cuma aja organisasi yang ada di kampus, yang ada teman-teman di luar himpunan-himpunan seperti apa namanya bukan HMS apa ke daerah apa namanya Paguyuban. Nah Paguyuban ya minimal itu deh Paguyuban itu kamu ibarat kamu dari Rohul dari Dumai sebagainya ya kamu kan kembali ke desa kamu nih ke daerah kamu ya maka coba kamu gabung deh dengan Paguyuban kamu jadi kamu nanti punya relasi yang minimal 1-2 juta. Ya setidaknya selama kuliah ini kita ada lah gitu ya Bang pengalaman organisasinya. Iya betul. Apalagi nanti pas KKN terasa banget nanti. Kalau kita KKN tidak pernah mengganti ya kita hanya sebagai gimana ya di posko. Iya juga sih ya. Kalau misalnya kita nggak pernah ikut organisasi, terus nanti akademik kita pintar dan kepilih jadi KKN kebangsaan juga, tapi nggak ada basic juga susah ya. Dan akan KKN kebangsaan itu saya infokan sedikit ya teman-teman. Kenapa juga tahun lalu banyak juga bertanya ya. KKN kebangsaan itu teman-teman dinilai personalitinya. Ya, apa sih keistimewaan? Jadi pas saya sama Bang Edi ya nyebut itu jual diri. Jual diri apa? Ya kita menjual diri kita apa sih? Kamu A, B, C, misalnya kamu bisa ini bisa itu. Jadi kita membawa nama UIN ya kita sebagai ini loh, ini anak UIN. Maka
kita nggak bicara tuan rumah dan tuan rumah anak tuan rumah seperti apa, tapi ya kita menjual diri kita anak ini pokoknya seperti itu. Makanya kenapa nggak semuanya yang dibeli karena itu, jadi dia menjual personality kita. Ya, dan untuk membangun personality ini lebih efektif sebenarnya di organisasi ya Bener, Bang. bener banget karena akademik itu ya tadi saya bilang kan, akademik itu ya hanya sebatas ya ilmu transfer ya. Itu pun kalau kalau dia memang bisa berrelasi berkomunikasi dengan temannya masih bagus lah. Tapi kadang ada yang hanya fokus dengan kuliah tugas kelompok aku aja mau sendiri, itu bermasalah banget itu. Ibaratnya takutnya gini teman-teman, nanti kan kerja nih ya kan, teman-teman mahasiswa kan bakal kita kerja, ketika di dunia kerja berjumpa dengan orang baru dia diam, jadi kayak nanti kita dikucilkan gitu. Makanya terlihat banget apa ya kalau yang jadi guru ya teman-teman yang di tarbiyah, mungkin nanti kalau jadi guru yang nggak pernah ikut organisasi kelihatan banget itu, nanti mungkin dia hanya sebagai wali kelas pun mungkin dia agak effort banget gitu, apalagi kalau yang lain lagi. Ya, Maka organisasi sangat menentukan seseorang itu nanti seperti apa. ya, berarti butuh effort lebih ya Bang kalau nggak Banget, ikut organisasi. banget. Dan Karena itu pun nanti bakalan nyusahin diri kita sendiri lagi. iya, makanya bagusnya dimulai sekarang kampus ini. Ya maka kata Najwa Shihab kan, ya belajar aja kampus itu cari teman, dari belajar banyak-banyak di luar karena ya beberapa SKS teman di kampus kan ya lebihnya dari luar. Gitu. Karena ada yang bilang juga kan 8 nilai 4 di kampus, ya 6-nya lagi dari luar. Itu biasa 10 ya. Ya, berarti untuk perbandingannya itu di kampus itu cuma 4 dan di 6-nya luar. organisasi 6 Bang. Iya, itu mau di organisasi bisa 6, bisa 5, di luar pokoknya dunia Pokoknya luar, di luar kampus di luar kelas akademiknya ya itulah, Bang. di luar kelas itu sudah 6. Mau dia ikut organisasi itu sudah 6. Nah, kalau hanya 4 ya gitu ya. 4 Ya. cuman 4 berapa sih kalau ibaratnya orang 4 sama 7 mana lebih tinggi? 7. 7 kan? Nah, atau 4 sama 8 lebih tinggi? 8. 8. Ya udah, saya makanya gitu. Berarti juga harus ada keseimbangan dan perhatiin keduanya ini Bang. Keduanya. Ya minimal kamu HMPS lah itu ha. Luar HMPS aja gitu. Atau minimal di angkatan kita aktif gitu. Jangan sampai kita ya nanti setelah saya kuliah jumpa sama teman-teman satu kerja, kamu anak ini ya, iya, kok aku nggak tahu ya, itu Iya. itu yang bermasalahnya, berarti dia selama ini kemana gitu loh. Ya sama kadang kan kalau ikut organisasi ini Bang, kadang kita lewat nih terus tiba-tiba kita juga bingung nih dia siapa, cuman dia bisa kenal kita. Saya beberapa kali juga kemarin di pernikahan orang, sampai mama saya kan orang Bekasi Pekanbaru teman-teman. Saya hadir di suatu perkawinan di Pekanbaru sama ibu saya karena saya belum beristri ya, jadi saya bawa ibu saya. Dia ibu saya siapa lagi yang dikenal hari ini, nggak tahu kan, saya bilang nggak tahu. Akhirnya sampai ke situ kan, bang, iya bang saya kan, iya, oh iya, masalahnya bang, kata saya sama artis gitu jalan. Jadi makanya apa namanya ya mungkin seperti itu mungkin teman-teman, jadi ibaratnya ya kita, makanya saya bilang minimal juga kalau nggak bisa MPS paguyuban daerah lah kan, ya memang kalian kan bakalan kembali ke daerah kalian banyak ya dulu mas sebagainya banyak paguyuban daerah kan. Yang dari mana? Dari Kampar Bang. Dari Kampar juga banyak kan, Ya banyak per banget. kecamatan ya. Ya per kecamatan Makanya ya bener kecamatan gitu loh kamu, bener gitu mata ya, kamu Bang. jadi kecamat besok kan. Iya, Tahu kan? camat. Itu makanya. Ya, berarti harus ada keseimbangan lah ya Bang intinya. Benar. Jadi nggak bisa pilih salah satu doang karena Ya, keduanya itu kita butuh. betul, dia bakalan jalan beriringan gitu. Kalau dia bakal jalan beriringan, dia bakalan menentukan kualitas seseorang gitu. Kalau dia seimbang dan beriringan. Tapi ya tadi kalau dia hanya berat sebelah gitu kan, contohnya mungkin beratnya di organisasi ya ataupun organisasi luar atau kegiatan luar yang memang mengukurkan akademinya dia, ya udah akhirnya dia jadi begini ya, tengkak gitu, ya itu juga akademik ya gitu. Jadi gitulah mahasiswa, harus ada keseimbangan antara akademik dan juga organisasi kita agar kelak ketika kita beneran udah terjun nih ke dunia pendidikan, ke dunia kerja, kita udah tahu nih gimana cara kita untuk mengontrol permasalahan yang kita hadapi di sana. Jadi sobat mahasiswa jangan bingung lagi buat milih antara aku ikut organisasi nggak ya, atau mungkin takut nih ikut organisasi. Apalagi buat adik-adik maba nih yang mungkin lagi banyak nih open recruitment-nya ya kan Bang. Itu bakalan banyak banget organisasi-organisasi yang bakalan keluar gitu ya, bakalan nyoba narik kalian. Cuman tadi juga ya Bang, harus tentuin juga titik fokus sama kita butuhnya di mana. Milih itu. Jadi yang untuk maba ya,
kalau maba itu jadi memang santapan, Yes. jadi santapan enak untuk para senior-senior yang ya gampang gini ya gampang gini. Jadi saya juga saya tapi ya saya nggak tahu di awal masuk UIN ini ya saya karena memang udah di spoiler-spoiler sama beberapa senior kan yang bukan baru yang saya kenal. Jadi ya mereka udah ngapain organisasi A, B, C seperti ini. Jadi saya tinggal milih tinggal milih. Yang udah betul nggak ya? Kayak gini betul. Tapi rasanya nggak ingat lagi mundur. Banyak beberapa saya mundur awal lah bahasanya. Saya nggak aktif gitu. Itu salah satu cara untuk sepertinya ini nggak jalan saya, akan mundur pelan-pelan nggak aktif. Ya, berarti kalau emang ngerasa basic kita nggak di organisasi itu kita bisa dong kan Bang mundur Bisa. lagi. Jadi nggak perlu takut. Iya, kalau mau gentle ya sampaikan secara resmi kan, Bang saya mundur. Tapi kalau memang takut, maaf kalau ngomong kayak gitu mundur alon-alon aja, nggak aktif aja gitu. Banyak kok kayak gitu kan, mahasiswa juga kayak gitu, mundur alon-alon pelan-pelan. Ya, jadi dapat kita simpulkan sobat-sobat mahasiswa bahwa di dalam organisasi dan juga akademik itu harus seimbang dan juga harus memperhatikan nih kita butuhnya di organisasi mana. Karena juga banyak di organisasi itu kita bisa belajar dan bisa lebih mengupgrade diri kita untuk bisa menjadi lebih baik. Begitu Bang. Benar Bang. Nah, mungkin begitu dulu sobat mahasiswa, kita bisa bertemu di lain kali dan terima kasih banyak Bang Iza udah mau berbagi kisahnya, berbagi ilmunya. Ya, semua sobat mahasiswa jangan lupa juga bilang terima kasih ke Bang Iza. Dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan dari sobat-sobat mahasiswa bisa chat aja di kolom komentarnya, nanti biar aku sampein ke Bang Iza ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.